Yo 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 Shutora Podcast. Balik lagi di sini sama kita nih ada Bung Razan. Alah Bung Razan. Bung Elmi dan Bung Arya di sini. Kita di sesi Wangkong. Wangkong keempat ya. Wangkong Keempat. keempat. Wangkong edisi 4 udah lama juga nih nggak wangkong kita. Iya. Iya, kita- iya. Kemarin balik lagi banyak sibuk. Iya biasa. iya iya banyak bukan urusan Ya, ya. urusan. Segala bentuk urusan. Oke, kita di Wangkong edisi kali ini kita bakal ngebahas apa ya nih? anime dan komik sepak bola. Ini tuh Anime, kartun ya, kartun komik sepak bola ya. Ya, Yang ringan-ringan aja lah sekarang mau bahas wangkongnya ya. ringan aja lah, kita flashback ya, sedikit flashback ke masa-masa kecil kita waktu SD, SMP gitu. Maksudnya kan kita tuh banyak banget pengaruhnya ya di apa? Kenal sepak bola tuh dari ini gitu. Iya betul, bahkan kalau gua pribadi betul ya, memang karena Piala Dunia ya waktu itu, seperti yang Betul. udah gua mention di Wangkong sebelumnya, Wangkong edisi pertama. Cuman besar juga jasanya sih kartun sepak bola ya. Kalau Ya, gua waktu itu betul. kartun dan ya komik, lalu ke komik gitu. Terhadap apa ya? Memulai kecintaan terhadap Ya. sepak bola Ya. gitu. Betul banget. Apalagi ketika waktu itu tayang Kapten Tsubasa. ya dulu Nah. tuh ditunggu banget tuh tiap hari. Iya, tiap hari waktu itu tayangnya ya. Ya, tiap hari dulu. Memang Kapten Tsubasa di enggak juga paling ikonik ya, memang Ya. nggak bisa dipungkiri gitu. Ya, Ya tapi itu sih gitu, dari situ kalau gue pribadi jadi kayak mengenal sepak bola secara general, paling simpelnya mengenal posisi, mengenal aturan gitu. Itu gue jujur banyak terbantu sih gitu dari itu ya, dari komik, dari kartun, dari anime, dari manga, olahraga terutama sepak bola gitu. Kalau ngebahas Kapten Tsubasa mungkin ya teman-teman juga pasti pada tahu lah ya gitu ya, Pastilah, maksudnya generasi zaman sekarang juga pasti sebenarnya mah tahu mungkin. cuman nggak mengalami kayak kita. Nah, itu dia, generasi kita tuh bisa bilang kita semangat main bola tuh karena Tsubasa ya. iya, asli, iya. asli, Dulu Pak. tuh wah ini besok misalnya ada pertandingan bola nih di pekan olahraga nih di sekolah. Iya. Pasti referensinya, wah ini besok mau main kayak Hyuga, Ya, kayak Tsubasa gitu. Bener, dan Referensinya tuh. nggak tahu, gue dulu sehari-hari tuh main sore ya, pulang sekolah gitu ya. Ya di rumah dulu istirahat, jam 3 jam 4-an keluar main bola tuh di jalan. Iya. Pulang sebelum maghrib bukan karena takut udah maghrib atau takut Kalau wewe. kuntilanak Iya, gitu. iya. Gue pulang karena mau nonton Tsubasa di Betul, TV TV 7, belum TV Trans 7. Belum trans ya. Ya. Jadi apa ya ini mah nostalgia sih ya konteksnya ya. Iya, Konteksnya iya. nostalgia aja. Tapi menurut gue menarik dibahasnya karena ya bukan hanya kita, pasti banyak orang di sana yang punya relevansi lah yang sama terhadap Kapten Tsubasa gitu ya, terutama Betul, ya. dari generasi kita tadi ya Karena gitu ya. dulu tuh booming banget kan Tsubasa tuh. Iya, Hampir semua anak dari seluruh penjuru Indonesia lah kayaknya nonton tuh Kapten Tsubasa. seluruh dunia Pak. Seluruh dunia ya. itu Bahkan juga. Makanya ada sedikit fakta nih bahwa dulu tuh Fernando Torres, Striker Atletico ya, ex ex Atletico, ex Liverpool, Liverpool, Chelsea. Chelsea, ya legenda Spanyol. Spanyol ya bisa dibilang. Dulunya kiper nonton Lah. Tsubasa jadi striker katanya. Oh gitu. Gara-gara itu katanya, gara-gara nonton Tsubasa katanya. Ya. Dia inspirasi sampai akhirnya jadi striker. Berarti suka Kojiro Hyuga ya berarti. Ya? Kojiro Hyuga. Oke. Oh gitu, menarik juga tuh, maksudnya Torres aja gitu sampai apa ya, itu kan bahasa Inggrisnya kayak karir altering gitu. Iya, Kebayang iya. kalau misalnya Torres nggak terekspos Kapten Tsubasa, mungkin Torres akan tetap berposisi sebagai kiper, mungkin nggak semoncer karirnya sebagai striker gitu kan. Iya. Betapa besarnya sih gitu kan pengaruh. Jasa Kapten Tsubasa Iya gitu. Oh. bagi seorang Torres ya. Ya, mungkin di belahan dunia lain pun mungkin ada aja yang Iya, ganti iya. posisi, ada yang Iya, mungkin pemain besar-besar sekarang tuh pasti ada inspirasi dari sana. Tapi memang gitu ya, apa namanya, kayak Torres dari kiper jadi striker, mungkin dia lebih suka Kojiro Hyuga gitu. Dan gue juga sama tuh, gue lebih suka Genzo Wakabayashi itu.
Genzo. gue jadi kiper Asli. gitu. Asli karena nggak tahu ya, maksudnya Tsubasa kan good boy gitu ya, terus Iya. jago segala, ya Wakabayashi juga jago, cuman maksudnya kayak gue lebih dapet tuh Wakabayashi songongnya gitu Iya, kan, iya. tapi Orang kaya juga. iya. Cuman kayak Wakabayashi tuh apa ya, ya banyak bacot tapi jago gitu, jadi Iya, tanggung ada, jawab iya. gitu. Nah, Sama gimana lah, omongannya tuh tanggung Omongannya jawab. bisa dipegang Bisa ya. dipegang, Bisa dipegang gitu, kayak omongannya. gitu. Nah, itu kan hal-hal yang menarik ya dari kartun ya. Kita Iya. belajar banyak loh dari hal-hal moral Iya. kayak gitu tuh. Dapat Banyak. banget Iya. gitu. ya memang betul, ujungnya adalah pesan moral ya gitu ya. Iya, pesan moralnya ada berisi gitu. Iya. Walaupun klise ya Iya, sebenarnya, sebenarnya kalau klise. kalau dijabarkan dengan dalam apa, dijabarkan gitu ya, pasti klise, jangan mudah menyerah gitu Iya, kan, iya, gitu, betul, bahwa betul. persahabatan tuh penting gitu Oh, kan sebenarnya. dikirain bagai kepompong. Enggak. Itu kan sebenarnya klise, tapi pas kita baca, karena itu di bawah alam sadar dan kita proses dengan cara kita masing-masing, ya lewat-lewat aja gitu, dan Iya, malah iya. justru ngena gitu loh menurut gua. Betul, daripada hal-hal ribet gitu, maksudnya yang mental lah, ini psikologi ini itu. Iya, tapi maksudnya sebenarnya Hal kecil gini tuh yang disyukuri gitu. iya, kayak persahabatan itu secara nggak langsung mungkin di sepak bola nyata itu digambarkan sebagai keharmonisan ruang ganti, Teamwork. teamwork. Ya, betul, Iya, Itu kan betul. kayak gitu. Bahkan mungkin di dunia kerja pun seperti itu. Iya. Iya, nggak hanya di sepak bola ya Iya, gitu ya, iya. betul. Tapi bicara tadi fakta menarik ya, fakta Iya. menarik soal Kapten Tsubasa tadi dari Bung Arya, ada Fernando Torres. Kalau gua kalau nggak salah baca, tapi ingat persis sih gitu. Di museumnya FC Barcelona di Camp Nou itu ada gambaran khusus dari pengarang Kapten Tsubasa, Yoichi Takahashi. Wah. Masuk museumnya Barcelona, karena kan kita tahu Tsubasa Ozora tuh ya boga lakon, aktor utamanya Aktor kan utama main di Barcelona ya Barcelona. gitu. Nomor 2, 8. 2+8. Nah, itu. karena ada Rivaldo ya, ada Rivaldo ya, Rivaldo. nomor 10. 10. Ya tapi balik lagi, intinya di situ apa namanya ya, gerbang pengenalan gua yang makin ngebuat gua cinta sepak bola tuh ya memang Iya. diawali dari kartun dan komik ini gitu. Ingat banget dulu setiap weekend gitu ya, sama keluarga ke mana, ke mall gitu ya, Pasti pasti ke Gramedia Gramedia, pasti nyari komik gitu ya. Pasti, Mungkin gak relevan lagi ya hari ini gitu ya, kita Wah. masih ngomongin ke Gramedia nungguin komik. Sekarang komik udah online segala macam, cuman itu tuh hal-hal yang berkesan lah gitu. Iya, Dan berkesan, sangat-sangat Iya. berkesan lah. Berarti kita nyari loh gitu maksudnya. iya, karena dulu susah banget dulu kita asli nyari komik, nungguin kartun itu jadwalnya udah pasti gitu. iya. Dan kadang-kadang buat ngedapetin itu harus bareng keluarga, beli Betul. bareng keluarga Iya, kayak gitu kita kan. yang ngikutin, bukan sekarang kan kita mau apa nih, tinggal cari sendiri gitu banyak Iya. di real time-nya ada Iya, gitu. mau ditungguin buat nanti ada. Iya. Kalau dulu kelewat satu udah. Iya, itu dia sih maksudnya. Waduh, nostalgia ya zaman-zaman itu. Tapi Kapten sebenarnya gini Tsubasa. deh, selain Kapten Tsubasa kan sebenarnya banyak gitu. Banyak. Karena gini, Banyak. kalau gua ngelihatnya ya Tsubasa disebut favorit di antara kartun atau komik, favorit gua bukan Kapten Tsubasa gitu. Iya, Tapi betul. startnya memang Kapten Tsubasa Kapten gitu. Tsubasa karena ya itu maksudnya dari awal dia di Nankatsu, Iya, terus di ke mana lagi sih dia tuh? ke Sao Paulo. Sao Paulo, Brazil. Brazil, terus akhirnya ke Barcelona, ikutan World Cup Youth ya, Iya. World Club kayak gitu-gitu tuh maksudnya sebuah perjalanan yang nggak bisa kita lupakan gitu. Iya, dan munculnya rival-rivalnya dia ya gitu. Iya, Nah, betul. Tadi kenapa balik lagi kenapa gue bilang Tsubasa bukan favorit gue, karena Tsubasa tuh emang terlalu jago. Oh, Jadi maksudnya dari lahir udah jago. dari lahir udah jago ya, kayak Lionel Messi lah ya gitu ya. Messi lah kalau Gua sekarang. kurang sukanya tuh nggak ya struggle-nya ada lah pasti, Ya. tapi pertandingan itu tuh selesai gitu. Betul, Misalnya betul. ketemu rivalnya Carlos Santana, Natureza gitu. Wah, pertandingan itu tuh kayak nggak akan menang, tapi pada akhirnya pasti menang. Iya. Pasti Gua- menangnya Tsubasa. Gitu. Itu yang gua kurang Ya, yang ngebuat endingnya. jadi nggak
favorit Secara storyline memang happy ending terus happy ending gitu. terus, betul. Flow-nya udah pasti kayak gitu ya, nah Ketebak. struggle nanjak ujung-ujungnya dapet targetnya Iya gitu. Tapi masih banyak gitu selain itu yang apa namanya komik-komik yang gua baca dan gua lebih dapat gitu ya. Contoh kayak Our Field of Dreams gitu kan, teman-teman bisa cari ya gitu di kanal-kanal Kazuya Takasugi ya. Iya. Ya. Kazuya Takasugi di kanal baca online gitu ya. Ya. Terus ada Fantasista tuh yang gua Fantasista. suka gitu. Kalau favorit gua mau Whistle. Whistle. Whistle tuh pernah ada kartunnya kan? Pernah Iya, di, pernah. Trans 7 TV7 juga dulu. Iya. Iya, Cuma Whistle. justru gua ngehnya tuh baca komik sebenarnya. Kalau saya dulu nonton, Nonton. ngikutin banget tuh si Whistle justru gua nggak terlalu, tapi ya itu ya lihat lu punya komik ya, sedikit-dikit baca Iya. tapi nggak ngikutin banget sih gitu. Terus ada shoot ya. shoot Shoot itu Itu terkenal. masuk TV7 juga ya, putih ya shoot ya kalau nggak salah shoot ya. ya, shoot masuk Setelah Subasa habis, setelah kalau nggak Subasa salah. habis baru mulai kan tuh shoot, habis itu Tapi nggak Whistle. lama. Nggak lama Subasa lagi kalau nggak salah. Jadi Oh Tsubasa iya, yang- Tsubasa yang Scream. iya, Ya, Tsubasa yang Tsubasa itu. Sao Paulo gitu. Tsubasa Paulo. Tapi ya kalau shoot Tsubasa kan terlalu ini ya, terlalu banyak bumbu MSG-nya gitu kan kayak Tsubasa mungkin teman-teman tahu ya, setiap pemainnya tuh punya tendangan masing-masing. jurus Iya. masing-masing. Jurus masing-masing, terus ini ada tendangan yang- dua. ya tendangan itu Berdua itu kan. terus kayak Tsubasa tuh tendangan elang, Hyuga juga Tiger. tendangan ya gitu kan, memang terlalu imajinatif, kurang realistis gitu ya. Betul, Nah tapi itu dia tadi di Our Field of Dream, di Fantasista terutama, itu gue mengenal lebih ke posisi gitu, Oke. peran dari seorang posisi ini gimana, posisi itu gimana gitu, lebih mengenai aturan gitu dalam ya, sepak bola. betul, Gue betul, ngerti betul. offside tuh baca kartun gitu, baca kartun, nonton kartun atau baca komik gitu, kayak nggak yang dapat dijelasin atau gimana Iya, gitu ya, baca iya, di iya. mana enggak gitu. Oh, offside tuh begini ya, lebih karena mungkin visual yang bermain gitu ya. Jadi gue lebih kebayang, oh posisi gini offside, posisi Ya, ini. ya, Jadinya ya. kayak dijelasin dari infografik ya. Iya gitu. Jadi lebih dapat gue gitu itunya gitu. Ya, Whistle gimana sih? Kalau gue kan nggak terlalu itu tuh ya Whistle tuh Whistle. sebenarnya kayak kebalikannya Subasa. Ya, antitesisnya lah. Iya. Wah, gimana? Jadi cupu banget itu pemain utama. Cukup ya, kecil kan Iya badannya. itu kecil, si siapa? Kazamatsuri tuh. Show Kazamatsuri. Kazamatsuri. Iya itu striker kan ya. Striker. Iya tapi gue inget banget di sekolah bergengsi sepak bola terus pindah gitu ya. Pindah ya karena awalnya dia apa namanya Musashi no Mori. Ah, Tapi dia nggak pernah dimainin, jadi pindah ke Josui. karena cupu, karena Karena pendek gitu. pendek. Pendek kan dia, Pendek pendek banget. banget. Tapi jadi striker gitu. Ya struggle-nya dia tuh sampai maksudnya dari terus dipanggil ke apa namanya pemusatan prefektur gitu, masing-masing prefektur di Jepang. Sehingga pada akhirnya di ujung akhirnya tuh dia terpanggil untuk di Japan Youth Youth. U19 kalau nggak salah. Oh, iya, waktu iya, itu. iya, Iya, dulu tuh Kazamatsuri tuh kayak antitesisnya lah. Struggle. Iya betul. Bahkan ketika pas tuh seleksi masuk Josui pun masih diremehin tuh sama Mizuno. Betul, Iya kan? betul banget. Sama Iya. Mizunonya. Mizuno bener. Iya, struggle ya, lebih struggle. Struggling gitu. Dia maksudnya dari sini dia dapat apa, ngelawan ini dapat apa, ngelawan ini dapat apa. Dan ini menarik juga nih. Maksudnya dia setiap lawan tuh pasti punya spesialisasi masing-masing. Oke. Oh, Bukan secara jurus, tim, bukan, secara ya, tim. bukan jurus ya, tapi Bukan jurus, bukan jadi jurus. kayak taktik lah, tim ini taktiknya gimana, tim selanjutnya taktiknya gimana, dan jadi si timnya si Kazamatsuri itu mengejas gitu. Ya ibaratnya kayak Ancelotti lah, Iya, anti strategi oke, gitu dia oke. mainnya jadinya. Siap. Ya seru sih. Gue jadi pengen baca lagi. Ada nggak sih di kanal online? Ada. Ada ya. Coba lah, ntar gue baca. Seru lagi. seru. Gua kalau sebutin takutnya ngelanggar ini ya. Ya kan Karena teman-teman. pirated. Iya ya teman-teman pasti tahu lah ya, pasti punya kanal-kanal tersebut. Oh jadi intinya kalau Tsubasa itu apa namanya mengenai Jago. persahabatan segala macam, tapi struggle-nya kurang dapat. Ini justru di Whistle pesan utamanya kan karena mau komik
mau ya komik sama kartun sama sih gitu ya, anime sama manga pasti sama, tapi pasti ada pesan kan. Yes. Ada pesan. Jadi kalau Whistle tuh overcome the adversity gitu Ah, ya jadi. yes, betul. Iya, benar, benar. Karena dia maksudnya dia kecil, dia skillnya biasa aja gitu. Gimana caranya dia bertahan dalam satu tim gitu. Jadi memang kalau pelatih yang lainnya di tim ini semua bagus, tapi yang kurang dari mereka adalah passion untuk bermain sepak bola. Anjir. Gitu. Ngeri. Dan Shokasa Matsuri itu punya Iya. punya passion dalam bermain sepak bola, dan mendiang ayahnya itu memang pemain sepak bola juga. Oh, iya. Ya, Gitu. seru tuh, gue jadi pengen baca lagi sih beneran. Iya. Karena nggak karena selewat kalau gue Whistle sih. Soalnya kan kecil-kecil ya gitu, kayak yang masih kecil gitu mereka Ya, tuh. memang SD gitu, gitu. SMP. Tapi oke. Seru sih. Seru. Kalau gue paling kena sih di Fantasista sebenarnya. Karena Fantasista, Fantasista iya, lebih bagus realistis, terus udah gitu ya itu tadi gue dapet posisi ini tuh tugas utamanya ini, posisi Ya, itu tuh ya, gitu. ya. Fantasista juga seru sih. Tapi kalau bicara tadi poin pesan moralnya, gua sendiri ya Fantasista mungkin gitu aja ya gitu, maksudnya nggak terlalu spesifik kayak Tsubasa, spesifik kayak Whistle gitu. Tapi intinya mah kalau Fantasista gua bisa gambarin sedikit, si aktor utamanya itu trequartista. Taulah teman-teman lah posisi trequartista. Ya fokusnya lebih ke situ gitu. Iya, Rui Costa ya. Iya, kayak gitu. Costa, Ozil. Maksudnya kan gini, Fantasista itu kurang lebih ditulis di tahun 2000-an. Karena akhirnya itu Olimpiade Athena 2004. Jadi ya sekitar itulah ya, kurang lebih mungkin sebelum 2004. Pada saat itu sepak bola tuh nggak seperti sekarang kan. Maksudnya setiap tim itu pasti punya trequartista, setiap tim itu pasti punya fantasista. Apa bedanya trequartista sama fantasista? Ya istilah resminya mah trequartista secara posisi ya. Fantasista tuh bahasa Itali gitu, karena pemain yang punya fantasi lebih gitu. Dan semua tim kan dulu template-nya seperti itu. Pasti punya. Tadi Bung Elmi mention Rui Costa gitu. AC Milan punya Rui Costa, AS Roma punya Totti, Real Madrid punya Guti Hernandez gitu kan, Zinedine Zidane lah gitu, banyak. Nah, di komik tersebut tuh kayak memprediksi kedepannya tuh Fantasista tidak akan bisa bertahan. Oke. Jadi posisi nomor 10 ini di sepak bola modern itu nggak akan habis lah ya, nggak akan survive ya gitu. Nah, jadi ada dua aktor utama, satu dari Italia, satu dari Jepang biasa. Yang Jepang ini dia tuh trequartista yang bisa menyesuaikan terhadap tuntutan zaman sepak bola modern. Jadinya dia tuh sebenarnya kalau secara posisi striker. Oke. Tapi satu lagi lawannya, rival beratnya itu dari Italia itu pure fantasista kayak Diego Maradona gitu, kayak Mesut Ozil gitu loh. Yang memang tim yang harus menyesuaikan secara taktik, secara strategi. Lionel Messi juga lah ya berarti. Iya kayak gitu ya, kayak gitu Lionel Messi gitu. Jadi itu kan maksudnya setelah dipikir lagi sekarang ya gitu, gua pas baca sih nggak terlalu ini, cuman ada bahwa intinya ke sini nih ada dua jenis gitu ya. Tapi setelah sampai ke saat ini tahun 2022, tim mana sekarang yang punya pure fantasista? Ini dia tahun 2000-an Michiteru Kusaba tuh pengarangnya Fantasista udah memprediksi hal tersebut gitu. Bahwa sepak bola ke arah pressing, lebih mengutamakan pressing, lebih mengutamakan fisik gitu. Lebih mengutamakan kerja sama tim, bukan mengandalkan hanya satu orang gitu, dari fantasi satu orang. Itu kan luar biasa gitu kan, maksudnya jadinya prediksi ya. Iya gitu. Jadi apa ya inilah gitu, kartun dan komik ini betul ya bisa disebut subculture ya. Iya, subculture. Dan jadi ya memang nggak, dalam artian nggak harus lah gitu ya, nggak harus. Cuman apa salahnya sih gitu, nggak ada salahnya juga kan gitu kan kalau buat kita sih gitu ya. Memang patut dicoba lah kalau misalnya kalian jarang nggak pernah nonton komik, nggak pernah baca komik, nggak pernah nonton kartun, anime sepak bola, tapi kalian suka sepak bola, ya patut dicoba lah ya. Apa salahnya gitu? Yang paling mudah tuh mungkin untuk generasi zaman sekarang tuh paling
ya biografi Maradona misalnya, atau biografinya Cristiano Ronaldo, atau bahkan film waktu itu sempat ada ya Gol. Ya lebih Ya, ke arah sana. siapa sih Santiago itu? Munez. Santiago Munez. Iya. Yang main di Real Madrid ya waktu itu ya. Ya, memang tadi gue bilang di awal ya gitu, sebenarnya relevansi dengan generasi sekarang mungkin agak, ya pasti generasi sekarang tahu Tsubasa tapi baca gue agak sangsi sih gitu. Iya betul. Karena Ngikutin mungkin enggak lah fisiknya, kayaknya. fisiknya aja, Fisik komik ya gitu ya. fisik komiknya aja belum tentu bisa kita dapetin secara mudah gitu tentunya. Mungkin bisa ya karena ada Tokopedia, ada Shopee dan lain-lain. Ya, dan sekarang jualnya bandel enak ya, Iya. udah sampai Iya. tamat. Dulu mah kita benar-benar nungguin per minggu aja. Iya, kelewat satu nungguin minjem dari teman. Asli. Iya, kalau nggak minjem, kalau nggak ke rental komik. Dulu Iya. mah dekat ada namanya Pitimos Di Bandung. di Bandung. Iya. Terkenal itu. Terkenal Ya banget. jadi di satu sisi kita ya apa ya, ini berangkat dari nostalgia nih Wangkong ini gitu ya, dan bahwa setelah kita apa namanya diskusi gini malah jadi anjir ya, betapa udah bedanya ya zaman gitu kan. Iya. Bahwa pengenalan terhadap sepak bola mungkin anak-anak zaman sekarang tinggal nge-YouTube lah siapa legenda gitu kan, gampang YouTube. banget. Messi, Ronaldo, Kakak, Iya kan, gitu. Pele bahkan sampai Pele, gitu. iya kan. Betul. Sampai Pele yang zaman jebot Firaun masih pakai popok pun ada gitu di YouTube kan. Firaun pakai popok gimana tuh, Pak? Ya gitulah pokoknya lah. Iya. Sementara kita yang melalui apa kanalnya tuh melalui komik gitu, Kartun, diperkenalkan ya, oleh ya, kartun di gitu TV dulu. untuk gitu ya. Maksudnya kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik gitu ya kenapa enggak sih, nggak ada salahnya Nggak ada gitu. salahnya untuk dicoba karena memang lumayan membuka juga ya. Iya. Ya Soalnya kalau maksudnya tipikal anime tuh punya satu hal yang pasti banyak pesan moralnya lah. Iya. Ya, walaupun gue yakin lah ya, maksudnya zaman sekarang pun pasti masih banyak otaku, masih banyak wibu lah di iya, di maksudnya seluruh dunia. Cuman kayak apa ya, kayak untuk spesifik nggak selalu mereka itu ke arah sepak bola, mungkin ke arah fantasi gitu segala Iya, macam iya. gitu. Ini mah kita kan karena Shutoda adalah podcast sepak bola gitu, kita Iya. pasti ada irisan dengan sepak bolanya lah gitu maksudnya. Betul. Yang mana maksudnya kalau misalnya komik-komik zaman sekarang kan maksudnya ya ada apa sih sekarang tuh? tahu udah Demon ngikutin. Slayer, kayak itulah. Jujutsu Kaisen gitu Attack kan. of Titan yang gitu-gitu AOT, kan ya. Iya. Ya dulu kita justru dari situ ya, dari Iya. sepak bola dulu Iya, bahkan gitu. iya. Iya benar kalau utamanya kita ya sekali lagi sih memang dengan banyaknya sekarang streaming hub gitu ya, Iya. terus banyak seri sekarang kan arahnya udah ke Arahnya series ya, gitu orang kan, nonton series pasti lah. untuk baca komik, terus apalagi spesifik sepak bola sepak bola Vermak lepis. mungkin nggak banyak lah yang Ya. ke arah sana, tapi cobain deh guys, maksudnya ya mungkin kalian sukanya yang mana gitu ya, bukan Iya. bukan Tsubasa, bukan Orville, bukan Fantasista, tapi yang lainnya karena masih banyak juga yang nggak kita kok, baca banyak. gitu. Iya, banyak banget. Kayak Shoot aja itu kan ada Shoot beberapa ada, ya. judul ya Beberapa gitu ya, beberapa judul. yang jadi kartun di TV7 itu yang awal, Yang awal, yang Shoot rame kan. itu katanya yang setelahnya, Ya, yang Legend of New Age, yang Hirohito. Yang Iya, rambut bener. pendek itu. Mm-mm. Terus ada juga apa namanya? Offside pun ada, offside dulu tuh. Oh iya ada offset. Ada ya? kan offside kan dulu. Yang mana offset ya? Nah, Ada, tahu kan? ada bener Dia- ada offset. Dia Gue dulu Bung Razan lupa ingat, tapi ada. Bung Razan aja nggak tahu gitu. Terus muncul Ada di sini logonya offside. Anjir, gue Iya, tebel-tebel nih, Dulu khas-khas tuh, ini lah. dulu tuh ada namanya offside, cuman saya juga lupa ceritanya gimana, cuman Iya, dan- ada offside. Betul. Dan masing-masing punya perspektif. Kadang-kadang apa namanya, aktor utamanya posisinya apa, yang ini Ya, yang itu apa ya, gitu ya. Dan ya. bahkan sekarang nih jujur aja gue masih baca ya, masih ada komik yang gue baca secara berkala. Gue setiap minggu cek, walaupun gue tahu itu keluarnya sebulan 2 kali, seminggu tetap aja cek dulu siapa tahu Siapa ada tahu, gitu. iya. Itu Giant Killing namanya. Oh iya tuh katanya bagus tuh. Keren ya, karena itu dari perspektif pelatih. Aktor utamanya tuh pelatih. Oke. Ada sih pemainnya yang, tapi kalau ngomong siapa aktor utamanya si pelatihnya. Oke. Ada, itu seru tuh, gue lagi nonton banget dan sekarang lagi rame-ramenya lah gitu. Nah, Lah, itu. baca gitu ya, bukan nonton. Ya, banyak lah. Pemainnya di mana tuh si Liga pelatihnya? Jepang, Liga Jepang, tapi Kayak kayak J-League ya. J-League, cuman apa namanya,
tim fiktif, jadi nggak ada tim itu di J-League-nya. Oh, oke. Jadi kayak Gamba Osaka ada jadi apa, Oh, Jubilo Iwata oke. jadi Javelin Iwata gitu loh. Oh, kayak Tsubasa dulu gitu ya. Iya, Ke apa? pemain-pemainnya ya. Rivaldo, Rifaul, Iya. Raul, Luis Fago. Iya. Luis Fago. Ya kayak gitu. Jadi apa namanya? Itu seru sih. Kalau gua sih merekomendasikan untuk yang saat ini ya, yang masih segar, Ongoing ya, masih ongoing, terus lebih relevan lah dengan Ya, sepak bola modern secara pendekatan taktik gitu-gitunya. Itu sih Giant Killing. Sangat Giant Killing, direkomendasikan ya untuk yang Kalau dari gua ya, kalau dari betul. gua nggak tahu. Apalagi buat para pundit-pundit dadakan ya. Ini cocok banget nih. Ya menambah Iya. wawasan lah. Iya, apa. Betul kan? Ya, betul kan. Untuk pundit-pundit dadakan yang misalnya misalnya goal.com ngepost apa jadi pundit ini kan harusnya begini begitu. Iya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan telaah ya. Iya, Bisa ditelaah gitu. menambah referensi, memperluas perspektif kan intinya mah itu. gitu Iya, kan iya, gitu iya, supaya iya. kita sebagai fans sepak bola bukan berarti kita bertiga di sini menganggap kita lebih gitu, enggak pernah. enggak gitu, cuman jadi lebih luas lah dalam enggak hanya fanatisme buta gitu, Iya. habis-habisan mendukung klub tanpa mengindahkan hal-hal yang objektif gitu Iya, kan. iya. Itu bisa diambil kan banyak Iya. pelajaran, banyak pengetahuan dari tadi kartun, komik Betul, gitu kan. menambah empati lah ya. Iya, Salah iya, satunya betul, itu ya, betul, menambah empati secara tidak langsung gitu. betul. Walaupun betul. misalnya kadang pesannya klise atau gimana kan tiba kita ingat akhirnya kita bisa aplikasikan gitu kan Betul, Ya, betul, betul. ke kehidupan sehari-hari kita gitu. betul, iya sih. Ini ya buat yang inilah yang suka jadi pundit-pundit dadakan lah gitu. Yang siapa tahu mau ngelawan Coach Justin. Anjir nyebut merek. Biarin lah. Ya, biarin. Lah, paling Coach, juga- paling kapan main dong ke situ dan coach. Iya, coach, kapan nih coach? Tapi kita bahas Subasa aja coach. Ya, biasa aja. Ya, pahit-pahitnya kita di blok kan, biarin lah. Iya gitu sih. Dari maksudnya itu suatu apa gua nggak tadi ini bukan fenomena ya, tapi ya Fenomena Fenomena. itu Kapten Tsubasa tuh fenomena. Fenomena. Dunia. Zaman kita dulu sih fenomena. Generasi itu. kita mah Iya, fenomena generasi ya. kita sih fenomena itu. Fenomena Iya, dunia benar, itu. benar. Luar biasa banget lah gitu. Dan sebenarnya kan FYI ya, for your information buat teman-teman, Kapten Tsubasa sebenarnya masih ongoing dan banyak orang yang nggak tahu juga. Iya bener, gua juga masih ngikutin tuh. Kapten Tsubasa Rising Sun. Rising Tapi Sun. keluarnya gimana? Yang nulis Ya gimana kepengennya yang nulis, gimana moodnya yang nulis aja sampai sekarang belum maju lagi aja. Sejak 2021 ya gitu, Iya. Desember ya. Iya. Terakhir Desember. Ini tuh apa ya sebenarnya Olimpiade ya? Olimpiade. Olimpiade. Terakhir lagi Tsubasa lagi lawan Spanyol. Nah, Musuhnya Spanyol. baru, namanya Michael Benar. Sama siapa pasangannya teh? Rafael. Rafael. Itu ada Safi juga, ada Raul juga, Iya. ada Fernando Torres Torres. juga bahkan gitu kan. Ya, Kasuilas. Kalusias. Kalusias. Ya, cobalah kalau misalnya teman-teman ini bisa cari-cari ya di sekarang kanal-kanal sekali lagi walaupun Banyak lah. pirate ya, banyak ya teman-teman bisa searching aja. Juga kalau misalnya teman-teman mau komen kayak tadi contohnya Bung Elmi mention offside, gua pribadi nggak tahu offside gitu, nggak pernah baca, nggak pernah nonton gitu. Lihat pun bahkan enggak, ya siapa tahu ada rekomendasi lain malah dari Ya, teman-teman ya iya. yang kita dulu kelewat atau gimana, ini loh lebih seru ini. Iya. Ya silahkan komen. kita seneng malah Ya dikasih- open discussion aja. dikasih rekomendasi kayak gitu, seneng kita nambah tontonan, nambah bacaan kan. Iya. Ya gitu deh palingan. Pokoknya dari kita Wangkong hari ini mungkin kita tutup aja ya. Iya, nostalgia apa kita teh Kartun generasi apa berarti? Apa tuh kita milenial. Oh, kita masih Generasi- Kita milenial. milenial awal. Micin lah. Baru kenal Cimol. Dari generasi kita nostalgianya mungkin gitu ya, Kita semoga. milenial kan 93 sampai 97 90 sampai 97 gitu nggak salah milenial. Oh gitu ya. Iya. Ya, nggak tahu lah ya segitulah pokoknya. Ya. Itu bukan bidang kita lah yang ngurus Iya. lah. Ya intinya mungkin segitu dulu Wangkong edisi 4 ini. Sampai ketemu lagi di Wangkong sesi berikutnya. Siapa tahu mau ada yang mau dibahas tentang sepak bola, Ya, ya. subculture-nya atau apanya mungkin Yang masih ada irisannya ya, dengan sepak bola ya. betul, gitu. Boleh di Mungkin- suggest aja. Mungkin kita nanti bahas wags-wagsnya mungkin.
Wife and girlfriend Wife and anjir. girlfriend. Eta mah teu balik geus moal balik eta mah. Ya nggak apa-apa kan? Bahas naon bahas fashion apa? Enggak, ya, maksudnya bisa kita rating polling nih kira-kira. Terus sempat ada apa dulu John Terry sama siapa? Wayne Bridge anjir skandal. Courtois sama Kevin De Bruyne. Iya, Siapa iya. lagi? Icardi sama Oh Icardi, Maxi Maxi Lopez, ya. gitu-gitu kan maksudnya menarik juga ya untuk Iya kita iya bahas iya ya. bisa jadi Wangkong mah apa namanya Apa Bebas juga, aja. iya. bebas murni kita seolah-olah kayak lagi nongkrong ngobrolin Iya. yang ada irisan dengan sepak bola. Jadi sekali lagi dari Bung Arya tadi kalau teman-teman ada mungkin tema atau apa ya bahasan yang pengen Bahas nih sama kita nih, ya yang pengen kita obrolin gitu. nih. Boleh deh di komen Tulis ya. aja di komen. Seperti biasa, jangan lupa juga silahkan Bung Elmi Subscribe, like, sama nyalain notifikasinya nih, tining-tining, biar nggak kelewat nih konten-konten kita nih. dari Syutoda Podcast. Jangan lupa juga follow Follow Twitter Twitternya Syutoda Podcast ya. @Syutoda Podcast kan ya, bener ya. Ya mungkin dari kita malam ini segini dulu. Gua Arya out. Gua Razan out. Elmi out juga. Bye Bye. semuanya. Thank you.